Ya, sebenarnya titik awal ini adalah dari political will pemerintah Kota Palembang, karena itu wilayahnya. Setidak-tidaknya mereka harusnya lebih memberdayakan dinas pekerjaan umum, dan semuanya itu harus berbasis kepada riset. Arti kata bahwa titik-titik banjir itu kan sudah tahu kita, titik-titik genangan air itu kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana prosesnya adalah tata kelola banjir. Kita ada beberapa pompa, di antaranya ada yang di Sungai Bayas, di Sekip Bendung, dan di daerah lain, di mana titik-titik air itu seharusnya sistem drainase itu memang betul-betul dikelola. Ini kan nampaknya kita kelihatan saat ini tidak sepenuhnya, atau penggarapan masalah banjir itu tidak serius. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita fungsikan bagaimana tata kelola banjir berdasarkan kearifan lokal. Pertama, penimbunan rawa-rawa yang sebagai penampungan daripada air. Yang kedua, bagaimana mesin-mesin atau drainase pompa air itu bisa difungsikan secara maksimal. Nah, sehingga hal ini bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya pemerintah daerah ini tidak bisa berbuat hanya sendiri, tetapi memang sentranya adalah pemerintah Kota Palembang. Yang pertama adalah menyangkut sikap, mental, perilaku, dan budaya masyarakat. Yang kedua adalah political will daripada pemerintah daerah atau Pemkot sebagai regulasi dan eksekutor daripada pelaksanaan ini. Yang ketiga adalah aspek budayanya. Nah, yang pertama adalah masyarakat kita. Masyarakat sebagai pelaku harus kita tanamkan kesadaran dari awal. Bagaimana membuang sampah yang tidak sembarangan, kemudian bagaimana bahwa banjir ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang pada pendidikan usia dini. Jadi mereka ada muatan lokal yang bisa dilakukan bagaimana sikap dan perilaku anak-anak peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah kota ini seharusnya memiliki political will, keseriusan dalam menata manajemen daripada banjir ini. Nah, disitulah kita harus lihat daerah aliran sungai yang sekian menyempit dan juga terjadi pendangkalan. Kemudian kita lihat bagaimana penimbunan rawa-rawa itu ditimbun. Nah, banyak dari pelaku-pelaku usaha, banyak daripada masyarakat yang menimbun rawa ini tanpa mengikuti prosedur. Bahwa pemerintah kota ini sebenarnya sudah memiliki beberapa titik yang menyiapkan pompa-pompa ketika terjadi hujan. Nah, ini apakah difungsikan atau tidak? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, sehingga apabila ini dilakukan dengan berdasarkan atau berbasis riset, tata kelola atau manajemen banjir ini, masalah banjir pemerintah Kota Palembang ini bisa diatasi. Kemudian yang ketiga adalah sikap budaya masyarakat. Nah, bagaimana seluruh SKPD yang ada harus bahu-membahu untuk sama-sama membangun kesadaran kepada masyarakat ini tentang pentingnya arti daripada saluran air. Kemudian juga kita lihat supaya buang sampah juga tidak sembarangan. Nah, sehingga hal ini bisa kita lakukan. Yang keempat adalah pengawasan. Bagaimana penerapan terhadap regulasi. Regulasi ini apabila tidak dilaksanakan, mengapa? Ada aturan untuk penimbunan rawa ketika membuat perumahan-perumahan. Nah, ini apakah sudah sampai demikian? Pengawasan daripada pemerintah Kota Palembang, SKPD yang ada, dinas-dinas yang fungsional lainnya. Nah, yang ini yang harus kita lakukan.
Pertama adalah mulai pembangunan kesadaran sejak dini melalui muatan-muatan lokal di sekolah dasar, atau bila mana perlu TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Itu yang pertama, sehingga kita masukkan muatan lokal tentang kesadaran lingkungan. Yang kedua, tunjuklah daripada para kepala dinas atau SKPD itu yang benar-benar yang profesional. Mereka mempunyai visi dan misi yang jelas. Fit and proper test itu memang betul-betul kita lakukan. Jangan justru, ya kan, kalau pemerintah daerah nanti mengejar setoran daripada kepala SKPD sehingga kerja tidak sungguh-sungguh. Yang itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia unsur aparatur pemerintah daerah. Nah, kemudian bahwa dari pemerintah Kota Palembang ini harus saya katakan tadi berbasis riset. Kita punya Unsri, kita punya UIN, kita punya perguruan tinggi swasta lainnya, dilibatkan perguruan tinggi ini. Yang mana titik rawan banjir. Nah, ini harus kita ajakkan bersinergi sehingga Bapeda dalam hal ini penganggarannya adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan modal minimal hasil maksimal. Kemudian yang ketiga adalah normalisasi sungai atau anak sungai atau drainase yang ada di sekitar Kota Palembang. Kalau memang itu bisa kita dalamkan, bukan hanya dengan ekskavator, tapi ada alat dari Belanda itu yang disebut dengan dredging pump. Nah, itu bisa kita lakukan. Belanda yang jelas-jelas itu daerahnya Amsterdam, Rotterdam itu lebih rendah dari laut. Itu bisa dikelola. Apakah lagi kita Kota Palembang ini? Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian juga bahwa kedepannya dengan adanya normalisasi, kita ini kan pakai ekskavator, hanya sekedar pemenuhan kewajiban yang proyek oriented, masih berharap daripada laba, sisa, komisi, fee dari setiap proyek. Nah, ini kan berbahaya. Nah, dalam hal itu nanti kita bekerja sama dengan Muspida. Nah, kita lihat dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan Kodim, itu kita bekerja sama melakukan bakti-bakti sosial. Tetapi penggunaan alat adalah yang canggih, bukan yang asal ngorek-ngorek begitu. Kemudian pembangunan kesadaran kepada masyarakat. Inilah butuhnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan. Nah, ini bisa bersimultan ya, secara terintegrasi sama-sama keroyokan setiap SKPD ini menangani masalah banjir. Nah, sehingga saya yakin itu bisa ke depannya terlalu mudah untuk dilakukan. Kalau untuk banjir, dengan apabila SKPD-nya handal dan kita bersungguh-sungguh bersepakat dengan yang legislatif, kita anggarkan tata kelola. Saya kira 18 bulan seperti yang saya katakan, itu selesai masalah itu. Ya kan? Tergantung daripada anggaran yang telah kita sepakati bersama, lobi-lobi politik, dan kita juga bisa bersinergi dengan balai pekerjaan umum yang khususnya sungai. Kemudian bisa dana-dana dari pemerintah pusat kita sinergikan. Itu selesai itu.